Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Apa kabar kalian hari ini semuanya teman-teman? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Meski market cryptocurrency sekarang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita melihat market cryptocurrency dalam beberapa jam terakhir mengalami koreksi yang sangat dalam, tidak terkecuali Bitcoin, dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bottom untuk altcoin akan berada di sebelah mana. Diikuti juga beberapa altcoin yang menurut saya akan cukup menarik untuk kalian pantau di koreksi kita kali ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa penyebab dari koreksi yang kita lihat beberapa jam terakhir, itu mungkin akan saya jelaskan lebih detail ketika saya membuat video di channel Hansen Law. Jadi pastikan kalian subscribe saja ke sana dan kalian bisa menonton video nanti siang untuk penjelasan lebih lanjut apa yang sedang terjadi yang kemudian menyebabkan market secara overall mendapatkan koreksi. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai video hari ini. Kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, market cap kripto secara global itu drop hampir 6%. Ini mungkin salah satu koreksi terbesar yang pernah kita lihat selama beberapa bulan terakhir. Kita kembali ke angka 3,4 triliun dolar roughly, dan hampir semua ya, itu dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 3, sekian persen, bahkan tidak jarang ada yang sampai belasan persen. So, saya tahu ini bukan hari yang baik tentunya untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders. Dan pasti pertanyaan yang pertama yang muncul di benak kalian adalah kira-kira di sebelah mana gitu kan altcoin itu bakalan bottom. Nah, kita mungkin harus melihat gambaran yang lebih besar dulu teman-teman. Secara crypto total market cap. Oke, crypto total market cap. Untuk sementara, kita sedang mendekati satu area yang sangat crucial, yaitu adalah di area 3,3 triliun dolar. Ini adalah area support, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan support? Karena kalau kalian perhatikan, selain ini merupakan area major trendline yang telah terbentuk dari bulan November kemarin, tetapi kalian bisa melihat juga di 4 hour, area ini selalu dicoba untuk dipertahankan, teman-teman. Baik menjadi major resistance maupun major support. Nah, sehingga ketika kita nyampe ke area ini, teman-teman, kita harus melihat bagaimana reaksi market ketika nyentuh ke area tersebut. Oke? Ini bisa menjadi potensi area bottom yang pertama, yaitu adalah di area trendline ini, yang saya harapkan sebenarnya juga terjadi. Karena kalau sampai kita berhasil untuk breakdown di bawah area trendline di sini, terlebih lagi kita broke di bawah 3,3 triliun dolar untuk crypto total market cap sendiri, maka ada kemungkinan yang cukup besar kita bisa melihat ada flush down lebih lanjut, minimal break di bawah 3,2 triliun dolar, dan maksimum. Nah, ini kita bicara soal senario yang ideal dan juga senario yang paling buruk atau worst case scenario-nya, teman-teman. Nah, senario yang ideal adalah kita mendapatkan bounce dari area trendline di sini atau kurang lebih di angka 3,3 triliun dolar, which is sebenarnya tidak terlalu jauh lagi dari harga kita sekarang, teman-teman. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana reaksi market ketika kita nyampe ke area tersebut. Jika tidak terlihat ada indikasi bahwa buyers kembali step in, dan kita justru breakdown di bawah area itu, worst case scenario, atau senario terburuknya adalah kita akan kembali ke angka 3 triliun dolar. Oke? Dan jika sampai hal tersebut terjadi, ya kalian juga harus mengetahui bahwa altcoin kemungkinan juga akan bisa mendapatkan koreksi yang cukup dalam. Makanya saya katakan, saya lebih berharap senario pertama, di mana kita bounce dari area ini. Ya, menurut saya kesempatannya tidak kecil, teman-teman. Oke? Dan saya rasa reaksi market hari ini juga sudah lumayan signifikan. At least kita mungkin akan mendapatkan semacam relief rally dari sana. Itu ekspektasi saya. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal altcoin secara spesifik, maka kita mungkin harus masuk ke total crypto market cap jika kita mengeluarkan Bitcoin. Nah, ini juga adalah chart kedua yang mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai tempat untuk menganalisa. Kira-kira sebelah mana nih altcoin bakalan kembali mendapatkan at least semacam support.
Nah, jawabannya menurut saya adalah ketika kita kembali ke area 1,3 triliun dolar sampai 1,2 triliun dolar. Itu akan menjadi area major support, teman-teman. Jadi sebenarnya ada dua chart sekaligus yang menunjukkan bahwa kalaupun altcoin akan melanjutkan koreksi dari sini, sebenarnya jaraknya juga tidak lagi akan terlalu jauh sebelum pada akhirnya kita akan ketemu dengan area major support. Sehingga berangkat dari pengetahuan tersebut, teman-teman, saya merasa, sekali lagi, ini opini saya secara pribadi, teman-teman boleh feel free untuk disagree. Kalau kalian tidak setuju, itu tidak ada masalah buat saya. Tapi menurut opini saya pribadi, koreksi kita kali ini masih tetap adalah peluang untuk buy the dip. Oke? Saya tahu mungkin ada sebagian dari teman-teman mengatakan, tapi kok uang saya sudah habis dari kemarin buy the dip, gitu kan? Ya sudah, ditunggu saja kalau menurut saya. Kalau kalian yang masih mempunyai sisa cadangan cash, itulah kenapa juga selalu disarankan bagi teman-teman yang invest di kripto untuk selalu menyisihkan at least 10-15% dari portofolio kalian itu dalam bentuk cash. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menghadapi hari-hari seperti ini, di mana kita mendapatkan koreksi yang dalam secara tiba-tiba, dan kalian akan bisa memanfaatkan hal tersebut dan membeli altcoin kesayangan kalian di harga yang jauh lebih murah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya mungkin, kalau misalnya mau membeli kok, kira-kira altcoin mana yang berpotensi? Itu pasti akan menjadi pertanyaan berikutnya. Nah, saya akan berikan 3, teman-teman, yang menurut saya akan segera kembali ke area yang cukup menarik. Tapi sekali lagi disclaimer, teman-teman, ini bukan ajakan untuk membeli ya. Ini hanya saya sampaikan beberapa altcoin yang menurut saya akan kembali ke area yang menarik untuk diakumulasi. Tapi saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli, ini hanya saya share saja apa yang saya sedang lihat dan hasil riset saya gitu ya. Nah, yang pertama adalah Manta. Nah, ini mungkin membuat happy sebagian teman-teman ya, karena saya tahu banyak sekali holder Manta di Indonesia. Dan kenapa saya jadikan Manta sebagai pilihan yang pertama? Karena kalau kita perhatikan teman-teman, untuk sementara Manta akan kembali ke area 0,8 dolar. Yang menurut saya akan provide some major support. Alasannya kenapa kita bisa menjadikan area ini sebagai major support? Selain daripada area ini merupakan area trendline yang sepertinya akan kembali kita retest, itu akan menjadi area alasan support pertama. Yang kedua, ini juga memang merupakan area horizontal support, teman-teman. Dan ketika kita main lagi ke sekitaran area range di sini, saya rasa ini akan menjadi tempat yang cukup baik untuk kembali start melakukan akumulasi. Nah, targetnya berapa? Targetnya adalah minimum, teman-teman, kita akan kembali break dari area high terakhir yang berada kurang lebih di angka 1,34 dolar. Dan saya rasa ketika kita nanti mendapatkan momentum yang kembali datang, kita tidak akan berhenti di sana. Kita kemungkinan akan break, kemudian nyampe ke angka 1,8 atau bahkan bisa break di atas 2 dolar. So, Manta adalah pilihan yang pertama menurut saya yang cukup menarik dalam kondisi seperti ini. Kita melihat Manta kembali ke area yang cukup menarik, yaitu di sekitaran angka 0,8 dolar. Nah, yang kedua, teman-teman, itu adalah Ondo. Nah, Ondo, teman-teman, mungkin memicu kontroversi ya, kenapa dijadikan sebagai watchlist, padahal naiknya sudah kenceng banget. Tapi itulah juga alasan kenapa saya jadikan Ondo sebagai watchlist, teman-teman. Exactly karena momentum Ondo selama beberapa waktu belakangan itu terlihat sangat kencang. Dan momentum ini bukan tanpa alasan, teman-teman. Itu didasari oleh berbagai rumor dan juga development yang terjadi di Ondo, di mana kita mengetahui bahwa Ondo dikait-kaitkan dengan BlackRock, gitu ya. Dan juga ada beberapa positive news yang saya lupa sebenarnya apa positive news-nya, tapi menurut saya cukup besar. Saya pernah baca soal itu. Dan dari segi price action pun, Ondo terlihat momentumnya sangat kuat. So, saya menyukai hal tersebut karena biasanya ketika market start untuk recovery, terutama di altcoin, yang biasanya bakalan meroket duluan, itu adalah yang sebelum kita mendapatkan koreksi, itu yang momentumnya paling bagus. Oke, ngerti ya maksud saya ya? Biasanya yang altcoin yang akan mengalami recovery duluan, itu adalah altcoin-altcoin yang sebelum koreksinya terjadi, itu momentumnya lagi kuat. Nah, jawabannya kalau untuk koreksi kali ini adalah di Ondo.
Nah, tapi pertanyaan berikutnya, area mana teman-teman yang mungkin kita bisa jadikan sebagai area untuk start melakukan akumulasi? Nah, kalau misalnya kalian tarik trenan di sini, sebenarnya areanya tidak jauh lagi, itu di kurang lebih area 1,63 dolar. Tapi kalau saya mungkin lebih prefer untuk melihat Ondo kembali ke kurang lebih area 1,5 sampai ke kurang lebih 1,3 dolar, teman-teman. Itu akan menjadi area di mana kemungkinan saya juga akan start untuk building positions. Oke, dan saya rasa Ondo masih jauh dari kata selesai untuk melakukan rally ke all-time high barunya. Sehingga ketika kita nyampe lagi ke area ini, saya expect ketika market start untuk recovery, Ondo yang akan menjadi salah satu yang naik paling kencang dulu sebelum yang lain-lain mengikuti. Oke, jadi kalau untuk Ondo sendiri, areanya menurut saya dari sekitaran 1,5 sampai 1,3 dolar. Jadi, kalau misalnya teman-teman menangkap apa yang dari tadi saya sampaikan, maka kalian tahu harusnya kesimpulan dari saya adalah saya masih expect akan ada koreksi lebih dalam terjadi ke altcoin daripada yang sudah kita lihat sekarang. Tapi, koreksinya menurut saya secara pribadi tidak lagi akan terlalu jauh. Oke, based on apa yang kita lihat di chart crypto total market cap tadi. Nah, lalu teman-teman, yang ketiga dan yang terakhir adalah Fetch AI. Nah, Fetch AI, teman-teman, juga sekarang kembali ngeretes ke area major trendline. Oke, ini akan menjadi area pertama yang cukup menarik menurut saya untuk dijadikan sebagai watchlist. Tetapi, kalau misalnya teman-teman mau lebih konservatif, maka ini adalah mungkin area yang harus kalian tunggu, yaitu adalah di sekitaran 1 dolar untuk Fetch AI. Nah, Fetch AI juga menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik di cycle kali ini, dikarenakan, teman-teman, dikarenakan Fetch AI merupakan play di sektor AI, dia merupakan salah satu leading project di sektor AI, sehingga menurut saya ketika nanti sektor AI kembali booming, Fetch AI akan menjadi salah satu yang performanya cukup baik. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang selama ini kepengen gitu ya untuk mempunyai project AI yang blue chip, yang memang sudah solid, ya salah satunya mungkin Fetch AI gitu ya. Dan area akumulasinya kalau teman-teman tergolong yang agresif, sebenarnya sekarang kita sudah start untuk menyentuh ke area trend lainnya lagi. Itu roughly di sekitaran 1,3 dolar. Oke, kita mungkin bisa break sedikit di bawah area tersebut. Tapi saya juga melihat at least akan ada sedikit bounce dari sekitaran area trendan di sini, teman-teman. Tapi kalau kalian cenderung konservatif, maka area 1 dolar mungkin bisa menjadi jawaban ya untuk kalian yang sedang menunggu mau menyerok di Fetch AI. Dan targetnya di mana? Kalau Fetch AI menurut saya akan sangat besar kemungkinannya untuk kita kembali break di atas area all-time high yang baru. Cuma pertanyaan memang, kapan hal tersebut akan terjadi? Jawabannya tidak ada yang tahu. Cuman, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kenaikan tersebut, tentunya dengan melakukan akumulasi di harga yang murah, teman-teman. Nah, sekali lagi, bagi sebagian orang, mungkin koreksi yang kita lihat kali ini itu terlihat sangat menakutkan, tapi di sisi yang lain sebenarnya, ini juga bisa dijadikan oleh sebagian teman-teman yang lain sebagai tempat untuk kembali menyerok di harga yang relatif lebih murah. Nah, pastikan teman-teman bahwa kalian tetap bisa berpikiran jernih menghadapi kondisi market seperti ini. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, please teman-teman dalam keadaan market volatile seperti ini, hindari untuk menggunakan leverage ketika kalian trading. Tujuannya hanya untuk menyelamatkan kalian, teman-teman. Saya tidak capek-capeknya berhari-hari selama beberapa minggu terakhir mengingatkan ke kalian untuk tidak menggunakan leverage ketika kalian trade. Itu akan sangat berbahaya, terutama kalau kalian tidak mengerti apa atau bagaimana cara kalian menghandle resiko ketika menggunakan leverage. Dan dalam keadaan seperti ini, bisa aja ada dari teman-teman yang ke-liquid. Saya tidak mendoakan hal tersebut terjadi ke kalian, tapi saya cuma pengen kalian tahu bahwa kalian yang masih newbie terutama, dalam keadaan market seperti ini, itu harus menghindari yang namanya leverage. Karena flush out seperti ini akan sering terjadi meskipun kita berada di bull market. Jadi, hari ini saya kembali pengen mengingatkan ke teman-teman semua, please untuk tidak menggunakan leverage dalam keadaan market seperti ini. Dan pastikan kalian tetap objektif ngelihat chart,
dan kalian harusnya justru sekarang sedang berfokus untuk mencari kira-kira altcoin mana yang kembali ke area yang menarik untuk dilakukan akumulasi. Karena ini harusnya kalian bisa jadikan sebagai semacam kesempatan kedua ya. Mungkin untuk teman-teman yang kemarin belum sempat membeli di harga yang kalian mau, kali ini harusnya kalian sudah bisa mendapatkan harga tersebut. So, itu aja untuk video hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.